Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 292, Pelindung Pertama. Penguasa Pulau Iblis tidak jauh lebih kuat daripada Sui Ying, jadi dia hanya mampu berjuang dalam waktu singkat sebelum dia dibunuh oleh Jian Wushuang dan Master Sekte tak berhati. Si botak itu telah bertarung melawanku selama bertahun-tahun. Namun, dia akhirnya mati, kata Master Sekte tanpa hati sambil mendesah, sambil berdiri di depan Pulau Penguasa Iblis. Kemudian dia melihat ke arah Jian Wushuang dan berkata, sambil tersenyum, pendekar pedang, alam esensi pedangmu sungguh istimewa. Tanpa alam esensi pedangmu yang membatasi kecepatannya, kami tidak akan dapat membunuhnya dengan mudah. Itu hanya tipuan kecil, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum santai. Sword Realm adalah sword skill yang istimewa dan kuat. Sebagai teknik pedang tingkat 3 yang superior, teknik ini tidak lebih lemah dari teknik pedang tingkat 2 yang inferior. Kau punya banyak trik, Master Sekte tanpa hati melanjutkan sambil tersenyum, hari ini, kau membunuh seorang ahli setengah suci sendirian. Dibandingkan dengan kekuatanmu, aku merasa malu pada diriku sendiri. Aku yakin daftar bulan darah akan segera mencantumkan namamu. Kau pasti akan mendapat peringkat tinggi, setidaknya lebih tinggi dariku. Master Sekte tanpa hati sangat yakin bahwa Jian Wushuang lebih kuat darinya. Lagi pula, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan ahli setengah santo, tetapi dia tidak dapat membunuh lawan seperti itu. Namun, Jian Wushuang dapat membunuh seorang ahli setengah biksu dalam pertarungan langsung. Setelah Sui Ying dan penguasa Pulau Iblis tewas, pertarungan terakhir akhirnya berakhir. Sekte tanpa hati memperoleh kemenangan, dan Pulau Iblis runtuh karena kematian tuan mereka. Pertarungan ini menimbulkan kehebohan di seluruh prefektur Skywave. Banyak ahli yang terkejut dengan tewasnya dua ahli Half Saint. Sebuah nama yang tersebar di seluruh prefektur. Pendekar pedang. Seorang pria yang telah mencapai alam void yang awal telah membunuh Sui Ying sendirian. Kemudian dia membunuh penguasa Pulau Iblis bersama dengan Master Sekte tanpa hati. Semua orang kagum dengan kekuatannya. Keesokan harinya, daftar bulan darah diperbarui, dengan perubahan besar. Pendekar pedang berada di peringkat ke-99. Dia telah mencapai alam void yang awal. Telah dipastikan bahwa serangannya mudah dan dia membunuh Sui Ying, seorang ahli setengah suci yang kekuatannya masih di puncak. Ada banyak ahli setengah suci dalam daftar, tetapi hanya sedikit yang dapat membunuh seorang ahli setengah suci dengan serangan langsung, jadi Hotel Bulan Darah kami menegaskan bahwa pendekar pedang memenuhi syarat untuk menduduki peringkat ke-99. Dengan penegasan dari Hotel Blood Moon dan hasil pertarungannya, peringkat Jian Wushuang langsung diterima oleh publik. Haha, dia peringkat ke-99, jauh lebih tinggi dariku. Master Sekte tanpa hati tertawa saat membaca peringkat tersebut. Dia sedang duduk bersama beberapa pelindung di lobi Sekte tanpa hati. Dia mengakui bahwa Jian Wushuang lebih kuat darinya, jadi dia pikir wajar saja jika Jian Wushuang berperingkat lebih tinggi darinya. Pendekar pedang, kau sekarang sudah terkenal, kata Master Sekte tanpa hati sambil tersenyum. Peringkat ke-99. Jian Wushuang menyeka hidungnya dan tersenyum tipis. Pelindung lainnya memberi selamat kepada Jian Wushuang. Hanya 5 pelindung, termasuk Bei Mu dan Leng Yang, yang selamat dari pertarungan ini. Dengar, kata Master Sekte tanpa hati tiba-tiba dengan serius, mulai sekarang, pendekar pedang akan menjadi pelindung pertama kita. Kedudukannya setara denganku. Kalian semua harus mengikuti perintahnya. Mengerti? Mendengar ini, pelindung lainnya tersenyum sambil saling memandang. Mereka mulai memberi hormat kepada Jian Wushuang satu persatu. Saya memberi hormat kepada pelindung pertama. Jian Wushuang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Pendekar pedang, aku gagal mengenali kekuatanmu. Jadi, jangan tolak ajakanku untuk menjadi pelindung pertama, kata Master Sekte tanpa hati. Pelindung pertama, Jian Wushuang berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah. Haha. Master Sekte tanpa hati tertawa dan berkata. Wu Jiu dulunya adalah pemimpin tim pedang berdarah, tapi sekarang dia sudah mati, jadi kamu bisa mengambil alih tugasnya. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Jian Wushuang mengangguk dan menjawab, tetapi aku akan menghabiskan waktuku untuk fokus pada kultivasiku, jadi kecuali itu sesuatu yang sangat penting, aku tidak akan berpartisipasi. Tidak masalah, Master Sekte tanpa hati segera menyetujuinya dan melanjutkan, meskipun kamu baru berada di alam void yang, kamu memiliki kekuatan tempur seperti ahli setengah suci. Kamu tidak perlu berurusan dengan hal-hal sepele. Kecuali aku bertemu dengan ahli setengah suci yang tidak dapat kutangani, aku tidak akan mengganggumu. Baiklah. Jian Wushuang mengangguk. Berita bahwa Jian Wushuang menjadi pelindung pertama dan mengambil alih tim pedang berdarah menyebar ke seluruh sekte tak berhati. Banyak ahli tidak terkejut karena mereka telah melihat kekuatan Jian Wushuang selama pertempuran. Mereka pikir Jian Wushuang pantas mendapatkannya. Namun hal itu menyebabkan kehebohan di Blade Team yang berdarah-darah.
Para ahli dari regu ke-9 sangat gembira. Setelah Jian Wushuang kembali, mereka menikmati beberapa minuman untuk merayakannya. Malam itu hitam bagaikan tinta. Jian Wushuang duduk di tempat tidurnya dengan menyilangkan kaki sambil memikirkan rencananya. Begitu aku mengenal lingkungan dinasti Tang, barulah aku bisa menjalankan rencanaku. Sekilas niat bertarung terpancar di mata Jian Wushuang. Dalam perjalanan menuju dinasti Tang, dia telah membuat rencana. Sekarang waktunya untuk melaksanakannya. Jian Wushuang menggerakkan pikirannya. Kemudian sosok berwarna merah darah muncul di depannya. Sosok itu mengenakan jubah merah darah dan topeng merah darah yang jahat. Dia berdiri di sana dengan niat membunuh yang menderu, seolah-olah dia adalah sura kematian yang baru saja keluar dari neraka. Ini adalah doppelganger pembantaian milik Jian Wushuang. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan memberikan pedang pembunuh 3 kali kepada doppelganger pembantainya. Mulai sekarang, kau adalah Nan. Silakan. Jian Wushuang memberi perintah. Doppelganger pembantaiannya mengangguk sedikit dan segera meninggalkan ruangan, menghilang di bawah sinar bulan. Mulai sekarang, doppelganger pembantaiku akan mulai membantai seluruh dinasti Tang dengan pedang pembunuh 3-ku, sementara aku akan tinggal di sini untuk bermeditasi tentang asal mula dunia. Pikir Jian Wushuang dalam hati. Doppelganger pembantai memiliki kesadarannya sendiri, jadi dia bisa meninggalkannya untuk pergi membunuh dengan sendirinya. Diri aslinya dan kembarannya dapat bekerja secara terpisah.